Sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Itu tindakan brutal yang saya mengutuk keras, tindakan brutal yang saya mengutuk keras. Pemirsa, terdakwa penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan dituntut 1 tahun penjara dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis kemarin. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan jaksa adalah kedua terdakwa kooperatif dan masa bakti di kesatuan yang mencapai 10 tahun. Jaksa penuntut umum menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang terencana terhadap Novel Baswedan. Adapun tuntutan hukuman terhadap kedua terdakwa adalah kurungan penjara selama 1 tahun. Tuntutan 1 tahun penjara terhadap dua terdakwa penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan dinilai terlampau ringan. Jaksa menyebut terdakwa tidak sengaja melukai mata Novel. Jaksa menyebut terdakwa tidak sengaja melukai mata Novel. Jaksa menyebut terdakwa tidak sengaja melukai mata Novel. Bang Hotman, seandainya normal nih suasana Bang Hotman, saya yakin mungkin Pak Novel Baswedan mungkin datang juga ke Kopi Joni. Pasti dia nanya, Bang Hotman, kok bisa orang menyiram nggak sengaja? Kira-kira gimana tuh Bang? Saya nggak paham secara hukum. Saya kebetulan tidak terlalu mendalami kasusnya, tapi memang di IG saya sudah ribuan orang mempertanyakan itu. Dan diminta memberikan komentar. Cuma karena masih proses persidangan, saya belum bisa. Di antara yang sulit untuk saya yang bodoh masalah hukum konvensional nih Bang Hotman, yang sulit saya percaya untuk itu nggak sengaja itu bangun pagi itu kan Pak ya Bang Hotman. Masa iya tuh bangun pagi membeli air kerasnya lagi kan? Nah itu. Tapi karena Bang Hotman belum mendalami, saya nggak bisa juga maksa Bang Hotman. Adapun tuntutan hukuman terhadap kedua terdakwa adalah kurungan penjara selama 1 tahun. Jaksa menyebut terdakwa tidak sengaja melukai mata Novel. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes Pak Hakim, saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gue apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Ya asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh gua, teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh, bukan buat sholat subuh. Buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat nggak? Jahat. Siapa yang diuntungin? Setan. Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek nyelakain orang kan lu. Ngerasa bener setan gara-gara lu. Respect setan nama lu tuh. Mantep lah. Loh kok ada tukang bakso? Tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut 1 tahun penjara ini tergambar sekali bahwa proses persidangan berjalan dengan aneh, berjalan dengan banyak kejanggalan dan lucu saya katakan. Kenapa? Kita bisa melihat serangan kepada saya ini serangan atau kalau mau dikonstruksikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan yang paling tinggi levelnya. Penganiayaan yang direncanakan,
penganiayaan yang dilakukan dengan berat menggunakan air keras, penganiayaan yang akibatnya luka berat, dan penganiayaan yang dilakukan dengan pemberatan. Ini level yang tertinggi. Bayangkan, perbuatan selevel itu yang paling maksimal itu dituntut 1 tahun. Dan terkesan penuntut justru malah bertindak seperti penasihat hukum atau pembela dari terdakwa. Ini suatu hal yang tentu harus diprotes, harus dikritisi. Saya menyampaikan hal ini tentunya tidak serta-merta bahwa emosional terkait dengan hal ini, tidak. Saya melihat ini hal yang harus disikapi dengan marah. Kenapa? Karena ketika keadilan diinjak-injak, norma-norma keadilan diabaikan, ini tergambar bahwa betapa hukum di negara kita nampak sekali compang-camping. Ini tentunya berbahaya sekali, karena kita tahu bahwa penegakan hukum, membangun proses penegakan hukum di suatu negara, tanggung jawabnya ada di Bapak Presiden. Tentunya ketika potret penegakan hukum yang digambarkan dengan compang-camping ini, dengan asal-asalan begini, dengan sangat buruk begini, ini tentunya membuat nama Bapak Presiden akan nampak sekali tidak baik. Oleh karena itu saya berharap tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan. Itu tindakan brutal yang saya mengutuk keras, tindakan brutal yang saya mengutuk keras. Dan kita tahu Pak Novel aja udah nggak peduli, matanya buta karena udah bertahun-tahun. Jadi yang bahaya hari ini bukan putusan, tuntutan jaksa itu adalah air keras baru buat mata publik, buat mata keadilan. Nah itu yang kita mau halangi, supaya jangan mata publik jadi buta karena tuntutan jaksa yang irasional itu. Jadi itu sebetulnya. Nah karena itu teman-teman undang saya ke sini dan kita saling sepakat buat memulai satu gerakan untuk melindungi mata publik dari air keras kekuasaan. Itu intinya ya. Selama 1 tahun, akan membentuk tim TGPF? Saya sekali lagi saya masih menunggu semuanya dari Kapolri. Terakhir katanya Kapolri kalau sudah gini baru. Kapolri masih laporan terakhir masih sangat sekali.